Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahmansyah dengan NIM 55521900082. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginput data transaksi dan juga bukti transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi Mayo. Dimana video kali ini adalah video yang kedua. Dimana video pertama kemarin kita sudah melakukan persiapan awal sebelum kita melakukan pengoperasian aplikasi Mayop. Kali ini kita akan melakukan praktek menginput data transaksi ke dalam data keuangan perusahaan kita. Itu di sini adalah PD Pelangi dengan menggunakan aplikasi Mayop. Nah, seperti apa caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Kita pilih open karena kita akan menggunakan file project yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu PD Pelangi. Ya, selanjutnya silahkan pilih file project yang akan kita masukkan data transaksinya, yang dimana kita akan masukkan data pada PD Pelangi ya. Yang ini file saya. Open. Oke, lalu pilih ini. Oke, kita yes untuk run review. Oke, no error. Nah, ini adalah tampilan pertama dari Mayopnya ya. Nah, ini adalah project yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Nah, untuk memasukkan data transaksinya nanti tergantung jenis transaksinya apa. Kalau pengeluaran kas kita ke sini, kalau penjualan ke sini, kalau terkait dengan pembelian nanti ke sini. Nah, kita langsung aja lihat data transaksinya ya. Ini adalah data transaksinya. Data transaksi ini kita akan lihat transaksi yang pertama, yaitu adalah transaksi bukti pengeluaran kas dengan cek. Kita ke pilih banking, lalu kita spend money. Nah, kita pilih, pastikan ini cash in bank ya, karena pengeluaran kas. Selanjutnya cek numbernya adalah kita sesuaikan aja, KK121. Lalu untuk tanggalnya juga sesuaikan, ini dengan tanggal ceknya 1 Desember 2020. Nah, sejumlah berapa? Sesuaikan saja juga jumlahnya 2.500.000. Memonya ini adalah catatan untuk apa transaksinya ini terjadi. Ini adalah dibayar kepada ini pembayaran gaji ya, karena dibayar kepada karyawan PD Pelangi. Jadi ini tulis aja pembayaran gaji. Pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, kita tulis juga bulan November sebagai keterangan. Selanjutnya kita pilih akun ini. Kita tentukan akunnya apa. Nah, ini adalah gaji karyawan. Harusnya kan beban gaji karyawan ya. Tapi di keterangan di bukti transaksi ini adalah bulan November nih teman-teman. Sedangkan tanggal transaksi pembayaran adalah bulan Desember. Jadi sudah lewat 1 bulan, sudah lewat 1 bulan. Jadinya kita jadinya akunnya adalah expense payable, jadi utang beban karena atas beban yang sudah lewat ya. Jadi expense payable besarannya kita tap aja. Nanti pastikan out of balance-nya 0. Nah, jika sudah, oh ya, lupa matikan teks inklusifnya ya. Oke, jika sudah kita klik record untuk mencatatnya ke jurnal. Oke, cancel. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Itu ada voucher kas kecil. Ini artinya pengeluaran untuk kas kecil ya.
Untuk mencatat voucher kas kecil kita ke spend money lagi sama. Nah, bedanya ini diganti ya. Kalau tadi kan cash in bank, sekarang kita ganti dengan petty cash karena kas kecil. Nah, matikan teks inklusifnya sudah. Cek numbernya adalah V121. Lalu untuk tanggalnya sendiri adalah 2 Desember. Lalu pengeluarannya sebesar 675.000. 75.000 dikeluarkan untuk pembuatan brosur perusahaan untuk promokan, berarti pembuatan iklan saja ya, iklan. Account yang terlibat di sini adalah sudah jelas advertising ya, advertising expense, karena beban untuk pengeluaran untuk iklan use account. Kita tap. Oke, jika sudah, kita langsung record untuk mencatat transaksinya. Lanjut, kita cancel dulu, kita keluar. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu ada transaksi bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas ini dari pelunasan faktur F12 tanggal 25 November. Ini artinya adalah penerimaan atas penjualan kita ya. Jadi pada tanggal 25 November ini terjadi penjualan secara kredit, lalu kita menerima kas dari penjualan tersebut. Nah, jadi kita ke sales, kita ke receive payments, karena kita menerima pembayaran nih ceritanya. Receive payments. Oke, kita pertama deposit to account-nya pastikan ini adalah cash in bank ya. Sudah cash in bank. Untuk customer-nya kita pilih customer yang membayar. Ini sudah ada keterangannya di bukti penerimaannya. Itu dari Tekno Komputer. Kita pilih Tekno Komputer. Sudah, lalu kita masukkan amount receive-nya. Kita menerima pembayaran sebesar 34.100.000. Payment methodnya menggunakan cek ya, karena dengan cek. Lalu untuk nomor bukti transaksinya adalah BKM 12. BKM 12-1, tanggalnya adalah 3 Desember 2020. Oke, jika sudah, kita tap-tap aja. Nah, sampai out of balance-nya sudah 0. Jika out of balance sudah 0, langsung aja kita record. Kita keluar lagi. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu ada transaksi ya nih, voucher kas kecil lagi ya. Ini pengeluaran untuk kas kecil, pengeluaran dari kas kecil. Kita balik ke banking, lalu spend money, lalu pay from account-nya kita ganti dengan petty cash karena kita akan membayar dengan kas kecil ya. Tax inklusifnya kita matikan ya, pastikan ini posisi tidak di checklist. Cek numbernya V122. Lalu tanggalnya tanggal 4 Desember. Lalu jumlah yang kita keluarkan adalah 975.000. Nah, kas ini digunakan untuk, kita tulis di memo, beban listrik dan telepon ini ya, listrik dan telepon. Oke, tulis ya, beban listrik dan telepon. Account-nya kita sesuaikan ya, karena ini untuk pembayaran listrik dan telepon, berarti kita cari listrik dan telepon ada nggak. Nah, ini telepon and electricity, use account, tap saja. Nah, ini sampai nanti out of balance-nya 0 ya. Jika sudah 0 seperti ini, out of balance-nya kita record. Kita keluar lagi, lanjut ke transaksi berikutnya. Ini adalah faktur ya. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih secara jelas ini transaksi apa. Nah, memang ini adalah dari kitanya sebagai accounting harus bisa membaca sebuah buku transaksi untuk bisa kita catat ke jurnal. Nah, jika kita melihat faktur seperti ini
adalah faktur penjualan. Dari mana kita tahu faktur penjualan? Pertama ini kita lihat transaksi komputer itu kan customer kita ya. Jadi ini disebut dengan penjualan. Bisa seperti itu caranya. Juga ini alat-alat yang menjadi persediaan kita ya. Jadi ini bisa dibilang adalah transaksi untuk penjualan. Dan lagi yang paling jelas adalah PT Transkomputer, dia di sini ada keterangan purchase order. Jadi PO ini kan adalah surat untuk membeli ya, dan surat untuk membeli ini dikeluarkan oleh Transkomputer. Nah, berarti kalau Transkomputer yang membeli, berarti kita yang menjual, PD Pelangi yang menjual. Nah, jadi gitu cara untuk mengidentifikasi sebuah faktur ya. Jadi kita tahu ini faktur penjualan, lalu kita tahu nih harus masukkan kemana. Nah, karena ini faktur penjualan, kita masuk ke sales, enter sales. Nah, kita rubah layoutnya dulu ya menjadi item, karena ini ada keterangan itemnya di sini ya, ada keterangan itemnya di sini. Jadi kita ganti jadi item, oke. Lalu kita masukkan customernya di sini adalah Transkomputer. Salah, bukan Tekno Komputer, Transkomputer. Invoice numbernya atau tagihan ya yang kita keluarkan adalah F121 ya, F12-1. Lalu tanggal fakturnya adalah 6 Desember. Lalu customer PO-nya, nah ini masukin nomor PO-nya ya dari customer. Customer bikin PO dengan nomor 121. Oke, sekarang kita masuk ke keterangan itemnya ya. Ship ini kita masukkan jumlah quantity dari itemnya. Pertama ada 9 item untuk item jenis IBM. Kita enter. Nah, lalu ada 7 item untuk item jenis Acer. Nah, silakan diinput aja item number dan description-nya. Lalu price-nya kita ganti dengan price yang ada di sini keterangan, yaitu 18 juta. Selanjutnya price untuk Acer-nya adalah 14 juta. Oke, sudah. Nah, jika sudah, pastikan. Nah, ini sekali lagi tax inclusive-nya matiin atau di uncheck. Nah, nih berubah kan angkanya ya. Tadi saya harusnya matiin tax inclusive dari awal ya, teman-teman. Diingat. Ini harus saya ganti lagi angkanya 18 juta tuh. Selanjutnya saya ganti lagi angkanya dengan 14 juta. Sesuaikan dengan datanya ya. Oke. Kita lanjut, ada satu hal yang ketinggalan ya, yaitu kita belum rubah terms-nya nih ya, kita rubah dulu terms-nya sesuai dengan termin yang ada di faktur. Ini N/30, jadi kita ganti dengan in a given day, lalu balance due day-nya itu sampai 30 hari. Oke. Nah, jika sudah net 30 sama ya, N30, lalu total amount-nya sama 226. Jika sudah, kita langsung oke aja. Lanjut, kita ke transaksi yang ke-6. Ya, ini transaksi yang ke-6 tuh ini ya. Ini di sini ada nota kredit. Nota kredit ini menggambarkan sebuah transaksi return ya, return atas penjualan. Kita ke enter sales aja. Ini layoutnya udah item ya, oke. Customernya ini dari Transkomputer. Oh, ini ternyata return penjualan atas transaksi sehari sebelumnya ya. Ini tanggal 6 Desember soalnya. Invoice untuk termsnya ya kita ganti, jangan lupa lagi kita ganti in a given day, lalu balance due-nya 30. Oke. Date-nya tanggal sekarang, yaitu tanggal transaksinya ya, tanggal 7. Customer PO-nya 121. Lalu ship-nya, item yang di return sebanyak 2 dan 1 ya. Nah, kalau misalkan transaksinya adalah return penjualan, maka keterangannya itu kita tambahin min di kuantitinya, -2. Nah,
Minus 2 ini untuk item IBM. Lalu minus 1 untuk item Acer ya, A60. Untuk price-nya kita ganti 18 juta. Lalu price yang Acer sebesar 14 juta. Oke, sudah. Nah, ini sama ya, 55 juta ya. Oh, sudah 55 juta pas. Oh iya, ini jangan lupa ganti akun ya. Income account for tracking sales-nya bukan sale ya, tapi return, sales return, karena dia return penjualan. Oke, kita oke lagi. Lalu untuk yang kedua, item yang kedua, jadi ini kita ceritanya kayak lagi mengganti akun yang akan terlibat untuk transaksi item ini. Nah, karena sekarang lagi transaksi return atau sales, jadi salesnya kita ganti dengan return, sales return. Oke, nah, dua itemnya jadi ganti. Oke, saya pastikan tampilan seperti ini. Oh ya, invoice-nya kita ganti invoice numbernya NK121. Oke, jika sudah sesuai semua, sudah sama, total amount-nya juga sama ya, 65 juta, sama dengan yang dari sini. Langsung kita record. Setelah tadi sudah menginput jenis transaksinya, jangan langsung keluar ya, jangan langsung exit atau di cancel, kita ke register terlebih dahulu. Kita masukkan tanggalnya ya, tanggal transaksinya tadi sekitar tanggal 7 ya, 7/12/2020. Nah, ini ada ya, ini adalah jenis transaksinya return and credits. Kita apply to sell. Nah, sudah seperti ini, kita masukkan ID-nya, memonya NK121, NK121, tanggal 7/07 Desember 2020. Nah, setelah itu kita klik di bagian amount applied pada baris kedua ya, seperti ini. Karena kan itu transaksi yang di return adalah transaksi atas faktur yang tanggal 6. Kita klik di sini. Jumlahnya sudah seperti ini, kita tap. Nah, auto balance sudah 0, kita record. Oke. Sudah selesai untuk transaksi yang returnnya. Kita close aja lagi, lalu kita close. Selanjutnya kita ke transaksi yang berikutnya, itu ada bukti pengeluaran kas. Kalau untuk pengeluaran kas kita ke, nah ini lihat pelunasan faktur C115. Ini adalah pelunasan ya. Jadi kita ke purchase, lalu pay bills, karena di sini ceritanya kita membayar untuk melunasi pembelian ya. Pay bills, kita menggunakan cash in bank, lalu suppliernya adalah PT Makmur Jaya. Sekali lagi di sini perlu analisis yang cukup ya bagi seorang akuntan untuk bisa menilai transaksinya, jenis transaksinya. Di sini kan nggak ketahuan ya, istilahnya pembelian ya, nggak ada tulisan purchase gitu. Tapi kita harus tahu kalau ini adalah purchase. Kita lihat dari pelunasan faktur, berarti kan kita melunasi faktur penjualan dari PT Makmur. Artinya kita membayar atas transaksi pembelian yang telah kita lakukan pada tanggal 3 November. Seperti itu. Lanjut, sudah cash in bank PT Makmur Jaya, cek numbernya adalah BKK 12/2. Date-nya ini terjadi pada tanggal 9 Desember 2020, sejumlah 23.100.000. Oke. Iya, setelah itu kita pilih di monopilot. Nah, nanti kita pencet tab lagi, nanti auto balance-nya sebesar 0, akan sebesar 0 ya. Jika sudah, kita pilih record. Oke, kita cancel.
Nah, selanjutnya kita ke transaksi nomor 8, yaitu ini adalah, nah ini juga nih nggak ada tulisannya kan, tapi kita harus tahu ini adalah transaksi penjualan. Ini adalah transaksi dalamnya pembelian coba. Nah, selanjutnya ini ada transaksi yang ke-8 adalah, nah ini juga nggak ada keterangannya, kita harus tahu ini adalah transaksi pembelian. Dari mana kita tahu? Karena di sini yang mengeluarkan fakturnya adalah PT Lodan sebagai supplier kita. PT Lodan adalah supplier kita. Jadi itu membuat kalau transaksi ini adalah transaksi pembelian. Dan lagi di sini ini bukan PD Angkasa ya, harusnya PD Pelangi nih ya, PD Pelangi yang mengeluarkan PO. Jadi kita yang mengeluarkan PO nih, artinya kita yang beli kan. Kita langsung aja enter purchase. Lalu suppliernya itu adalah PT Lodan. Oh ya, layoutnya jangan lupa diganti layout item. Oke. Selanjutnya termsnya kita ganti dengan in a given day, balance-nya 30 ya. Sampai tanggal 30 syaratnya. Sampai 30 hari. Oke, nomor PO-nya adalah F05. Lalu tertanggal 10 Desember. Supplier invoice-nya. Sorry, terbalik ya ini Oh iya bener-bener. Iya, bener-bener. Terus lanjut, kita masukkan ini bill-nya adalah item yang kita beli itu 11 dan 11 dan 11 untuk item IBM ya. Lalu 10 untuk item Acer. Untuk price-nya kita masukkan. Untuk IBM 16 juta ya. Lalu untuk item Acer harganya adalah 12.500, 12.500. Oke, jika udah jangan lupa untuk matikan tax inklusifnya. Oh iya, harusnya di awal ya. Tadi saya salah. Kita masukin lagi. Lalu kita masukkan lagi price-nya. $12.500. Tab. Oke, jika sudah tab lagi. Jika sudah seperti ini ya. Nah, nanti total amount-nya sama, pastikan sama ya, 331.100, 331.100. Kita kalau sudah dipastikan sama, pilih record. Kita pilih no. Lanjut ke transaksi yang berikutnya. Nomor 9 ini adalah transaksi bukti penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini berasal dari pelunasan faktur F12. Nah, berarti ini penerimaan sales ya, dari sales. Receive payments. Ini dari Transcomputer. Dari Transcomputer. Oke, amount receive-nya 231 juta tuh. Untuk ID-nya nomornya adalah BKM 12, BKM 122. Payment method ini adalah cek ya. Oke, tanggalnya tanggal 12. Tanggal 12 bulan 12. Oh iya, untuk mengingatkan juga ini untuk ya, itu ya. 11 12. Selanjutnya jika sudah
Nah, ini sudah dipastikan sama ya. Lalu kita pilih tap aja. Nah, ini finance charge-nya 0, out of balance-nya 0. Jika sudah, kita pilih record. Cancel. Selanjutnya ada nota kontan. Nah, nota kontan ini adalah transaksi penjualan tunai. Nah, di sini juga baru ya ini ya. Apa namanya? Customer-nya baru nih. Nama customer penjualan tunai. Customer penjualan tunai, entah itu siapapun itu. Jadi kita langsung aja enter sales. Kita masuk ke customer new. Kita masukkan customernya misal penjualan tunai. Lalu card ID-nya misal C005. Oke. Kita pilih oke, sudah ya. Kita pilih penjualan tunai, mana sih penjualan tunai? Oke. Invoice number-nya KN01. Date-nya tanggal 13. Lalu customer PO-nya 122. Ini dibayar dengan cash ya. Kita ganti terms-nya, jangan lupa diganti dengan COD. Lalu oke. Selanjutnya kita masukkan itemnya ya, keterangan item yang dibeli, yang kita jual. 7 item. 7 item IBM. Lalu 8 item Acer. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita perlu lagi cek itemnya nih. Kita pilih item pertama nih misal. Nah, karena kenapa perlu dicek? Nah, karena kita harus ganti ini nih, income for tracking salesnya. Karena tadi posisi terakhir kan sales returnnya. Karena kita habis transaksi return. Nah, kita harus kembaliin ke sale karena di sini ceritanya itemnya ini kita jual ya kan. Transaksinya adalah transaksi penjualan, jadi kita ganti sale. Jangan lupa karena itu akan berpengaruh nanti ke penjurnalannya. Nah, jangan lupa item yang kedua juga diganti ya, income ininya. Use account, income for tracking, terus oke. Setelah itu kita ganti price-nya dengan 18 juta. Lalu untuk price item yang Acer adalah 14.500.000. Jika sudah, kita tap aja. Nanti sampai Fragno, pastikan balance due-nya sama ya. Balance due-nya 166.200, 266.200, 266.200. Jika sudah, kita kita record nih ya. Nah, karena tadi adalah transaksi tunai, jadi kita anggap tadi belum dibayar. Nah, sekarang kita bayar nih, karena langsung dibayar ya, karena tunai ya. Jadi kita harus balik lagi ke transaksinya tadi. Nih, kita ke penjualan yang tadi terakhir nih ya. Kita buka. Nah, kita ke payment nih, untuk pembayaran, terkait dengan pembayaran, karena tadi kita belum masukkan keterangan pembayarannya. Customer penjualan tunai, amount receive-nya adalah yang kita terima sebesar 266.200 ya. 266.200. Lalu ID-nya KN01 pertanggal 13 Desember. Payment methodnya cek. Nah, jika sudah, tap aja. Kita sampai di amount applied. Nah, ini finance charge-nya 0, out of balance-nya 0. Kita pilih record. Oke, sudah selesai untuk transaksi nota kontan. Kita pilih cancel, oke, atau cancel atau terserah, keluar deh, exit. Kita close. Nah, kita ke transaksi yang berikutnya. Ini itu transaksi faktur penjualan ya. Ya, karena ini Tekno Komputer sebagai customer kita ya. Dan dia yang mengeluarkan PO, jadi kita yang jual.
Kita masuk aja langsung ke sales, enter sales. Customernya adalah Tekno Computer. Oke, nomor invoice dari kitanya F122 per tanggal 18 Desember ya. 18 Desember. Lalu dengan nomor PO-nya 123. Ship number quantity-nya ya itu sebesar 6 item untuk item IBM, lalu 4 item untuk item Acer. Untuk price-nya jangan lupa diganti, ini adalah 18.500. Lalu item yang kedua harganya per itemnya 15 juta. Oke, sudah. Pastiin lagi. Oh iya, termsnya kita ganti nih, jangan lupa termsnya kita ganti. Ini kita lihat terminnya 2/10 and per 30. Nah, ini 2/10 ini kan artinya adalah diskon ya. Diskon sebesar 2% jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari. Ya, itu arti dari 2/10. Makanya kita ganti dulu pertama ini. Ini kita ganti in a given. Terus discount days-nya 10 hari. Balance-nya balance due days-nya itu 30 hari ya. Itu untuk terakhir pembayaran. Lalu diskon early payment-nya sebesar 2%. Jika sudah kita pilih oke. 2%, 10 net 30. Oke, dipastikan tampilan sudah seperti ini. Discount tap aja. Terus balance due-nya 188 100 sudah sama ya. Jika sudah, kita pilih record. Keluar. Kita ke transaksi berikutnya, yaitu ini adalah bukti pengeluaran kas. Nah, untuk pengeluaran kas untuk apa? Pelunasan faktur F5. Berarti ini pelunasan atas pembelian kita sebelumnya ya. Pembayaran, jadi pay bills. Suppliernya adalah PT Lodan. Cek numbernya adalah BKK12 nomor 3. Date-nya itu tanggal 19 Desember. Pembayaran sebesar 286 juta. Oke, 26 juta. Jika sudah dipastikan, nah tap aja terus sampai out of balance-nya 0. Jika sudah 0 seperti ini berarti udah nggak ada yang out of balance ya, udah nggak ada yang di luar balance-nya. Kita record aja. Oke, kita keluar, lanjut ke transaksi berikutnya. Ini ada voucher kas kecil untuk pengambilan uang keperluan pribadi. Jadi ini adalah keperluan pribadi dari si pemilik ya, yaitu adalah si Andrian nih, Jadi caranya kita ke banking, lalu kita ke spend money. Karena dari kas kecil ya, kita cash in banking kita ganti dengan petty cash ya. Cek numbernya V12 nomor 3 tertanggal 20 Desember 2020, lalu jumlahnya yang ditarik adalah sebesar 800.000. Di sini dimana untuk private saja ya, kita tulis ya, private Tuan Andrian. Oke, akunnya kita ganti dengan akun Prime atau drawing ya. Ada Andrian Drawing, nah ya Andrian Drawing. Oke, kita tap sampai auto balance-nya 0. Oke, jika auto balance sudah 0, kita pilih record. Kita cancel lagi, kita keluar. Transaksi berikutnya adalah bukti pengeluaran kas. Kita spend money lagi karena kas ya, jadi cash in bank. Cek numbernya adalah BKK 124 tertanggal 24 Desember 2020. Amount-nya sebesar 19 juta. Nah, kas ini digunakan untuk apa? Ini untuk
pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ditambah bunga. Ini dibayar kepada Bank Permata. Oke, jadi ini kita tulis pembayaran angsuran pinjaman ditambah bunga. Jadi maksudnya 19 juta ini sudah termasuk bunga ya. Jadi sudah angsuran plus bunga. Jadi kita harus terangkan di bagian kolom ini. Pertama, akun utang Bank Permata Loan ya. Kita cari Bank Permata Loan ya, ini utang Bank Permata jangka panjang ya, utang jangka panjang, use account. Lalu yang kedua adalah beban bunga karena sudah termasuk bunga, interest expense. Oke, kita harus diversifikasi atau kita bedakan di sini angkanya ya. Untuk pinjaman utamanya berarti sebesar 16 juta. Lalu interest expense-nya sebesar 3 juta. Oke, jika sudah auto balance sudah 0, kita pilih record. Nah, selanjutnya ini ada transaksi pembelian ya, transaksi pembelian terakhir ini. Kita ke purchase, kita enter purchase, suppliernya adalah Setiabadi, dimana purchase order itu adalah F06, date-nya tanggal 26 ya. Ya, betul tanggal 26. Lalu item yang kita beli, oh ya, termsnya jangan lupa diganti. Termsnya ini in given discount days, balance due-nya sampai sampai dengan 30 hari. Jangan lupa matikan teks inklusif yang ada di sini ya. Ini dimatikan teks inklusifnya. Selanjutnya bill-nya kita masukkan jumlah item. Yang pertama 12 item untuk item IBM, lalu 11 item untuk item Acer. Price-nya kita masukin 16.400. Lalu untuk price item Acer sebesar 12.400. Oke, jika sudah, pastikan jumlah balance due-nya sama dengan jumlah yang sini ya, 366.520.000. Ini juga sama, 366.520.000. Oke, jika sudah, kita pilih record, pilih no. Nah, jika sudah, nah ini sudah transaksi yang terakhir ya, kita cancel aja. Nah, itu dia tadi adalah cara-cara untuk memasukkan transaksi serta bukti transaksi ke dalam informasi akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayop. Nah, ketika teman-teman ingin mengetahui jurnalnya, ingin melihat jurnalnya atas transaksi-transaksi yang sudah teman-teman input, itu teman-teman tinggal buka transaction journal. Nah, lalu langsung aja input datanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Ini interval. Kita masukkan tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 ya, karena mulai dari situ. Kita enter aja, kita pilih yang all. Nah, ini dia seluruh transaksi yang sudah dicetak ke jurnal oleh teman-teman ketika teman-teman menginput data transaksinya ke dalam Mayop yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini bisa dilihat semuanya. Ada jurnal secara umum nih semuanya, ada yang khusus inventory, ada yang khusus pembelian, ada yang khusus penjualan, ada yang penerimaan gitu, teman-teman. Kalau udah langsung di close aja ya. Selanjutnya informasi yang bisa teman-teman lihat itu kalau teman-teman mau lihat trial balance-nya ya. Trial balance selama 1 bulan yang udah teman-teman tadi masukkan transaksinya. Ini silakan pilih report, lalu pilih pada bagian account,
Ini pilih trial balance ya, diklik aja sekali. Jadi jangan dua kali, diklik sekali, lalu display. Nah ini dia trial balance selama bulan Desember tahun 2020 yang sudah teman-teman tadi masukkan. Kalau udah langsung aja di close, kita close lagi. Nah tak lupa setiap kita selesai mengoperasikan Mayop, selalu buka company data auditor ya. Ini untuk mengecek apakah ada data yang salah atau tidak sesuai. Next, kita pilih next lagi. Lalu kita run review, semua sudah checklist, kita next lagi. Kita run review lagi. Nah, sudah checklist semua gini, kalau sudah 2 kali checklist semua, itu berarti datanya tidak ada yang error ya, dari segala sisi. Kita finish. Nah, mungkin itu dia tadi tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.